Gak bisa dibayangin ya kalau gak ada lampu pijar dalam kehidupan modern. Waduh, bumi mungkin akan selalu berada dalam kegelapan dan hanya mengandalkan cahaya bulan di malam hari. Beruntung pada tahun 1802, percobaan yang dilakukan oleh Sir Humphrey Davy menunjukkan arus listrik hingga memanaskan logam tipis dan menyala putih. Pada tahun 1820, percobaan Warren de la Rue yang menggunakan karbon hampir saja berhasil dan membuat karbon terang lebih lama. Namun oksidasi udara hingga cahaya pada filamen cepat mati. Hingga akhirnya pada tahun 1870, Thomas Alva Edison melanjutkan percobaan dengan menggunakan filamen platina. Meskipun secara ekonomis bahan platina lebih mahal dan gak praktis, tapi tetap ya Thomas Alva Edison mematenkan bola lampu temuannya pada April 1879. Baru pada Oktober tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menemukan filamen untaian karbon yang ditempatkan di dalam bola lampu hampa udara. Lampu pijar buatan Alva Edison inilah yang mampu menyala hingga 40 jam. Meski bukan orang pertama menemukan lampu, namun Edison adalah orang yang pertama mematenkan bola lampunya. Penemuan penting selanjutnya adalah radio. Meskipun banyak ilmuwan yang terlibat dalam penemuan ini, namun nama Guglielmo Marconi lah yang dianggap berjasa. Ketertarikan Marconi terhadap sains dan teknologi diawali ketika mendapatkan pendidikan private hingga di usia 20 tahun. Dia pun mempelajari percobaan-percobaan Heinrich Hertz. Dalam percobaannya, Hertz mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat oleh mata, bergerak melalui udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa lewat kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau telegram. Misalnya dengan cara ini berita-berita dapat dikirim di kapal di tengah laut. Tahun 1895, hanya setahun kerja keras, Marconi berhasil memproduksi peralatan yang diperlukan. Tahun 1896 dia memperagakan alat penemuannya di Inggris dan memperoleh hak paten pertamanya untuk penemuan ini. Marconi bergegas mendirikan perusahaan Marconi pertama yang dikirim tahun 1898. Tahun berikutnya dia sudah sanggup kirim berita tanpa lewat kawat menyeberang Selat Inggris. Meskipun patennya yang terpenting diperoleh tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mematenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Pada tahun 1901 dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuan Marconi dikembangkan oleh beberapa ilmuwan hingga akhirnya menjadi salah satu media informasi penting dalam sejarah manusia. Penemuan penting selanjutnya adalah televisi ya. Masyarakat modern, gak bisa lepas dari yang namanya hiburan informasi dari televisi. Kali pertama televisi ditemukan adalah oleh John Logie Baird pada tahun 1925. Baird berhasil menunjukkan cara pemancaran gambaran bayangan hitam putih pada tahun 1926. Percobaan yang ditunjukkan oleh Baird diakui dunia sebagai demonstrasi televisi pertama. Pada tahun 1927, Baird juga menemukan sistem rekaman video pertama di dunia yaitu Phonovision, yaitu dengan memodulasi sinyal output kamera TV-nya ke dalam kisaran jangkauan audio. Baird dapat merekam sinyal tersebut pada cakram audio 25 cm dengan menggunakan teknologi rekaman audio biasa. Wah, hebat banget ya. Hanya sedikit ya rekaman Phonovision Baird yang masih ada dan rekaman-rekaman yang masih bertahan tersebut kemudian diterjemahkan dan diproses jadi gambar yang bisa dilihat pada tahun 1990-an. Dipadukan dengan temuan lain, akhirnya televisi jadi alat penyebaran informasi jarak jauh di era modern. Bahkan saat ini, model dan fasilitas TV pun makin beragam. Luar biasa. Pemirsa, tadi kita sudah lihat bagaimana menggabungkan antara kuliner dan juga sains. Bikin gelato, saya udah kenyang. Udah pokoknya puas lah. Semua rasa udah kita cobain. Tadi juga udah makan popcorn yang bisa ngeluarin asap ya, napas naga tadi ya, dragon breath. Jadi ya udah cukup puas. Saya sebagai saintis juga bangga melihat teman saya punya laboratorium secanggih ini. Tapi saya juga agak sedih pemirsa karena sebentar lagi pertemuan kita hari ini akan berakhir. Sudah 30 menit Fenomania Hits hadir buat pemirsa. Tapi jangan lupa nonton terus dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 pagi cuma di Antv. Dan seperti biasa kita punya pulsa yang tiap minggunya akan ada 5 orang pemenang, masing-masing dapat pulsa senilai Rp100.000. Caranya gampang, udah pada tahu kan? Foto bersama TV, terus nanti fotonya di tweet back dikirim ke @fenomaniahits yang tergokil, terngehits, nanti akan dapat hadiahnya. Kita foto dulu ya ini mungkin ya. Saya pegang es krim lagi ya. Siap foto? 1, 2, 3.
Oke, ditunggu ya. Ditunggu fotonya. Ingat, harus heboh, harus gokil, harus seru. Yaudah, akhir kata saya Joshua Suherman. Profesor Joshua Suherman. Undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye.